Pemirsa, penganiayaan penjaga rumah artis Zaskia Mecca terus berlanjut. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan rekaman CCTV menunjukkan pelaku anggota TNI dan kasus ini sudah ditangani Polda Jaya. Yang menimpa Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Mecca dan Hanung Bramantyo, terjadi Senin lalu di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat korban dianiaya pemotor yang mengaku sebagai anggota TNI. Usai kejadian, korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun dari hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV diketahui ternyata pelaku merupakan anggota TNI. Sehingga kasus ini pun kini dilimpahkan ke pihak Polda Jaya. Namun hingga kini pihak Polda belum mau mengungkap pelaku penganiayaan dengan alasan masih mendalami pemeriksaan. Tidak terima mobil akan dijual, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan aniaya mantan istri dan anaknya. Akibat kejadian itu kedua korban terluka. Bersama anaknya, seorang wanita melapor ke Polrestabes Palembang setelah dianiaya oleh mantan suaminya di rumahnya di kawasan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dari kesaksian korban, pelaku marah karena tak terima mobil milik mereka akan dijual. Pelaku pun mengamuk dan menganiaya mantan istri dan anaknya sendiri. Rundingan, Pak. Rundingan antara ibu sama ayah, tapi dari ayah tidak terima, lalu ingin melukai ibu saya menangkis. Ibu sendiri kena? Kena dari bagian tubuh. Isi kejadian itu kita lagi apa? Saya lagi di rumah juga, lagi duduk, Pak. Saat ini polisi masih mendalami laporan keduanya. Pelaku dikenakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa waspada, aksi begal kini semakin meresahkan. Meskipun tahu direkam warga, namun 4 pelaku tetap beraksi hingga melukai korbannya di Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara motor diadang 4 orang pelaku di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 pelaku turun dari sepeda motor untuk merampas kendaraan korban. Karena mendapat perlawanan, pelaku lain mengeluarkan senjata tajam kemudian menyerang korban. Korban akhirnya tak berdaya membiarkan sepeda motornya dibawa kabur para pelaku. Ia kemudian ditolong seorang petugas keamanan gedung. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus begal sepeda motor tersebut kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, aksi seorang perempuan mencuri motor di Jalan Lodan Dalam Ancol, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Pelaku dengan cepat menggondol 1 unit motor. Itu mah, emang sengaja nyari tuh. Seorang perempuan usia 22 tahun terekam kamera pengawas mencuri 1 unit sepeda motor di Jalan Lodan Dalam, Ancol, Jakarta Utara. Dengan santai ia datang ke lokasi yang menjadi target dan memilih motor yang hendak ia bawa. Tanpa bersusah payah, perempuan muda itu berhasil mencuri 1 unit motor. Atas laporan pemilik yang menjadi korban, pelaku kemudian ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku menjual motor hasil curian sebesar Rp300.000 ke penadah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya sang suami pagi-pagi saat akan mengantarkan istrinya ke pasar, dia lihat motornya sudah tidak ada. Kemudian dia ngecek ke CCTV di sekitar rumah, ya terlihat ada seseorang wanita yang ambil motor tersebut. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Waspadalah jika meninggalkan barang berharga di dalam mobil walaupun hanya sebentar.
Ya, di Kota Bekasi, Jawa Barat, kasus pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca kembali terulang. Aksi pencurian modus pecah kaca yang dilakukan oleh dua pria di warung makan seafood di Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku berhasil menggasak emas, berlian, laptop, dan barang berharga milik korban seharga ratusan juta rupiah yang ditinggalkan di dalam mobil. Usai beraksi, kedua pelaku pun melarikan diri ke arah Bekasi Timur. Diketahui pelaku telah mengamati situasi yang saat kejadian tengah turun hujan sehingga aksinya tidak terdengar. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di CCTV-nya ya. Berbekal hasil rekaman, korban melaporkan kejadian ke Polsek Rawalumbu. Warga diimbau tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan agar peristiwa serupa tak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. BNN Provinsi Sumatera Barat menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja lintas provinsi. Petugas sita 50 kg ganja dan tangkap 4 orang kurir lintas Sumatera. Petugas BNN Provinsi Sumatera Barat berhasil mengamankan sebuah kendaraan minibus yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja dari Provinsi Sumatera Utara. Kendaraan yang dikendarai oleh 4 orang pria ini dihentikan di jalan lintas Sumatera. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 karung berisi ganja yang sudah dipaket. Senpi simpan, amankan senpi. 4 orang kurir berasal dari Kota Padang turut ditangkap petugas. Dari pengakuan keempat orang pelaku, narkotika jenis ganja akan diedarkan di Kota Padang, Sumatera Barat sebanyak 50 kilo. Kemudian kita temukan ada 10 paket besar dan isinya 50 kilogram ganja dengan 4 orang tersangka. Bersama barang bukti, keempat tersangka digelandang ke Mako BNN Provinsi Sumatera Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, diduga akibat salah injak pedal rem, sebuah mobil Matic yang dikendarai oleh 2 orang WNA asal Nigeria menabrak sebuah toko di Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi toko rusak parah. Kondisi hancur. Kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk dalam toko membuat kondisi dalam dan luar toko mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikendarai oleh 2 WNA asal Nigeria melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem melainkan gas. Setahu saya itu ada suara ledakan lah, nggak taunya kecelakaan di sini. Itu mobil masuk ke toko, salah injak gas. Diketahui tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua WNA beserta mobilnya diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sontak aksi tidak terpuji itu mendapat komentar negatif ribuan warganet. 2 kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi.
Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan.